Jangan dibuka gak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronaldo Aidil Putra dengan NIM C1F021094 dari kelas R7. Di sini saya membuat video singkat untuk memenuhi tugas UAS MK Bank dan Lembaga Keuangan Islam. Baiklah, langsung saja. Check it out. Baiklah, seperti yang sudah saya cari tadi, tentang sebuah kasus atau artikel yang membahas tentang kanon. Jadi kanon itu adalah peraturan daerah yang berada di daerah Aceh, khusus daerah Aceh. Jadi kanon itu ada dua, yang pertama itu kanon Aceh, yang selanjutnya itu kanon kabupaten atau kota. Nah, jadi berita dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Ini berita dan itunya sudah saya cetak untuk mempermudah menjelaskan kepada kalian, teman-teman sekalian, dan para pendengar setia. Jadi untuk ini, selama sepekan terakhir di Aceh heboh berita terkait rencana DPRA yang akan merevisi Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah atau LKS, menyusul gangguan transaksi bank syariah beberapa waktu yang lalu, BSI. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu BSI itu sempat ada gangguan, katanya sih ada seperti di hack atau di retas. Jadi BSI itu kemarin katanya data-data nasabah juga ada yang hilang, bukan hilang sih, kayak kurang tahu juga tuh. Pokoknya BSI itu kemarin diretas. Jadi ya gitu. Jadi menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Muhammad Yasir Yusuf menjelaskan bahwa pro kontra revisi Kanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh dalam beberapa hari terakhir ini merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan dengan cermat oleh semua stakeholder yang ada di Aceh. Jadi ini bukan kasus yang biasa ya. Terus ada beberapa alasan. Salah satu, Aceh sebagai daerah yang terkenal dengan sebutan Serambi Mekah. Secara filosofis, memiliki dasar yang amat kuat kenapa mesti menerapkan Islam dalam kehidupan sosial, terutama dalam hal perekonomian. Sehingga dari sini dipahami bahwa persoalan agama bagi orang Aceh tidak hanya persoalan ibadah saja, tapi juga masuk ke aspek muamalah. Jadi di Aceh itu daerah yang khusus, yang agama Islamnya itu kental banget. Jadi sulit untuk yang namanya konvensional itu bisa masuk ke daerah Aceh. Karena di tahun sebelumnya itu pernah bank konvensional, terus bank konvensional juga sempat ditiadakan. Nah, sekarang ada berita lagi karena BSI sudah kacau kemarin diretas. Jadi bank konvensional itu ingin memasuki daerah Aceh lagi. Terus nih ada berita dari CNN, mayoritas masyarakat Aceh mendukung rencana pemerintah dan DPRD setempat untuk merevisi Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang keuangan syariah LKS dan mengizinkan kembali bank konvensional beroperasi di wilayah tersebut. Saya setuju. Nih pasalnya, masyarakat seni menilai bank syariah yang sudah beroperasi saat ini belum memberikan layanan yang maksimal. Saya setuju karena layanan di bank syariah ini tidak selengkap di bank konvensional. Jadi kita tidak ada pilihan lain, harus ada bank konvensional yang berada di Aceh. Nah, ini nih kata salah satu warga di Banda Aceh.
Jadi seharusnya bank syariah yang ada di Aceh saat ini justru harus diperkuat layanan maupun sistem, karena Aceh sudah komitmen menjalankan sistem perbankan syariah sesuai hasil kesepakatan. Nah, ini bukan hanya persoalan riba dan sebagainya, tapi bagaimana konsistensi kita dalam menjaga daerah yang menyusung syariat Islam tersebut dalam sistem perbankannya. Bagi saya nih, selaku tidak perlu bank konvensional, cukup diperkuat saja bank-bank yang sudah ada. Nah, jadi untuk kesimpulannya, saya tidak setuju bila bank konvensional hadir kembali di Aceh. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita tahu adat istiadat di daerah Aceh itu sangat kental, terutama dengan agama Islam yang sangat sudah mendarah daging di Aceh. Jadi lebih baik ditiadakan bank konvensional biar tidak ada kekacauan lagi, dan lebih baik BSI Bank Syariah itu memperkuat keamanan, pelayanan, dan emang keterjagaan fasilitasnya itu diperlengkap. Bukan hanya yang biasa-biasa saja, mungkin bisa dicontohkan untuk pelayanan bank konvensional, tapi itu mungkin bisa dirombak menjadi syariah. Nah, jadi mungkin saya menolak untuk adanya bank konvensional di Aceh. Lebih setuju jika BSI dikuatkan lagi. Mungkin sekian kasus yang bisa saya sampaikan, dan itu tanggapan saya terhadap kanun atau bank konvensional yang katanya yang akan kembali ke Aceh, tapi kurang tahu juga. Jadi mungkin cukup sekian. Kurang dan lebih mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan itu mungkin dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.